Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Al-Islam. Saya Marsa Salehayana Rizky dengan NIM 190006024 mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari Bapak Irfan Nuruddin, STHI, MSI, selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Dakwah. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan saya mengenai hal yang sudah tidak tabu lagi di zaman sekarang, yakni pacaran. Sebenarnya apa sih pacaran itu? Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang sedang dalam tahap pendekatan atau mencari kecocokan satu sama lain, guna membuahi suatu komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni bahtera rumah tangga. Pacaran tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dianjurkan pula dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berarti, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang." Lalu jika itu termasuk zina, apakah cinta itu dilarang di dalam Islam? Jawabannya tidak. Tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada hanya bagaimana cara kita menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi semua manusia. Karena dengan cintalah keberlangsungan hidup manusia bisa terjaga. Lantas bagaimana penyaluran cinta yang dimaksud dalam Islam? Yang pertama yaitu niatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang belum menjadi mahramnya tentu tidak boleh berlebihan. Misalnya dalam memandangnya, melihat yang bukan mahramnya pun juga termasuk zina mata yang harus dihindari. Yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan, termasuk urusan yang berhubungan dengan memperjuangkan rasa cinta. Yang keempat yaitu menjauhi zina. Dalam memperjuangkan cinta, hal utama yang harus dihindari adalah zina, yakni zina dalam bentuk apapun, baik zina hati, zina mata, zina pikiran, maupun zina perbuatan. Yang kelima yaitu sholat istihoroh. Sholat istihoroh ini dianjurkan untuk mendapatkan kemantapan hati. Dengan menjalankan sholat istihoroh pula, Allah akan memberikan petunjuk terbaik apa yang harusnya dilakukan, sehingga terhindar dari jalan yang sesat atau langkah yang salah. Yang keenam yaitu memperbaiki diri. Selalu memperbaiki diri dari segi akhlak dan hati sehingga nantinya akan mendapatkan jodoh yang terbaik dan mendapat hasil dari apa yang diperjuangkan tersebut yang terbaik pula. Yang ketujuh yaitu mencari rizki yang halal. Berjuang tentu membutuhkan modal, baik modal lahir maupun batin. Secara batin dapat dilakukan dengan rajin beribadah dan rajin berdoa. Sedangkan pada aspek lainnya yaitu tentang bertanggung jawab. Terlebih bagi seorang laki-laki yang sudah selayaknya bertanggung jawab pada keluarganya. Selama waktu penantian wajib diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mencari rezeki yang halal. Yang kedelapan yaitu menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selama memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan segala hal yang bermanfaat, agar nantinya bisa menjadi orang yang terbaik untuk seseorang yang dicintainya itu. Yang kesembilan yaitu diam. Jika merasa belum siap untuk menyampaikan rasa cinta tersebut, maka jalan terbaik adalah diam. Diam mencegah dari fitnah dan mencegah dari hawa nafsu. Diam adalah jalan terbaik sambil menunggu dan memperbaiki diri, menerima petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hati akan merasa lebih tenang dan jauh dari gelisah karena menyadari semua yang ada di dunia ini adalah haknya Allah. Yang ke-10 dan merupakan yang terakhir yaitu melamar dan menikahinya. Jalan terbaik untuk memperjuangkan rasa cinta yaitu menghubungi
walinya dan menyampaikan perasaan kita secara baik-baik, dan segera melamar dan menikahi orang yang kita cintai tersebut. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat 32 yang berarti, dan nikahilah orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Allah akan memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya. Saya rasa cukup untuk pembahasan kita kali ini. Jika ada kekurangan, maka itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran, maka itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.